Hai semua, ketemu lagi dengan saya Ibu Wardah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi klasifikasi jalan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Namun, sebelum kita lanjut pada materi, tahukah kalian tentang jalan? Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Selain memahami pengertian jalan, kita juga harus tahu sejarah fungsi jalan. Di Indonesia, jalan yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda oleh Daendels abad ke-18, jalan yang membentang dari Anyer, Banten, sampai Panarukan Banyuwangi dibangun dengan cara kerja paksa. Pada awal tahun 1970, baru membangun jalan dengan klasifikasi yang lebih baik, dengan diresmikannya jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi, atau yang disebut dengan Tol Jagorawi sepanjang 53 km pada tanggal 9 Maret 1978. Pada masa sekarang, negara Indonesia begitu gencar dalam proses membangun jalan tol guna membantu meningkatkan dan memperlancar kemajuan ekonomi bangsa. Lanjut pada materi klasifikasi jalan dibagi menjadi beberapa. Di antaranya, 1. Jalan primer. Jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. 2. Jalan sekunder. Jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Nah, sekarang klasifikasi jalan menurut fungsi jalan. Klasifikasi jalan menurut fungsi jalan dibagi menjadi beberapa. Di antaranya, 1. Jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan umum yang fungsinya lebih pada pelayanan kendaraan dengan jarak tempuh perjalanan jauh. Oleh karenanya, biasanya berkecepatan tinggi. 2. Jalan kolektor. Jalan kolektor adalah jalan raya yang berfungsi melayani kendaraan dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang. 3. Jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani kendaraan lokal di suatu tempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. 4. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Yang kelima yaitu freeway dan highway. Freeway dan highway adalah dua jenis jalan yang posisinya di atas jalan arteri. Setelah kita memahami klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan, kita juga harus memahami klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan. Klasifikasi jalan ini diantaranya yaitu 1. Jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 2. Jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota yang satu dengan ibu kota kabupaten atau kota lainnya. 3. Jalan kabupaten. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan,
ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. 4. Jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, serta antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 5. Jalan desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam suatu desa. Selanjutnya, klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau beban muatan sumbu. Klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau beban muatan sumbu dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yaitu jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3A, jalan kelas 3B, dan jalan kelas 3C. Berikut adalah bagan dimensi kelas jalan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Jalan kelas 1. Jalan kelas 1 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jalan kelas 2. Jalan kelas 2 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 10 ton. Jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas. Berikutnya yaitu kelas jalan 3A. Jalan kelas 3A yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 8 ton. Jalan kelas 3B. Jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 8 ton. Yang terakhir yaitu jalan kelas 3C. Jalan kelas 3C yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 8 ton. Baiklah, dari penjelasan saya kali ini, sudah pahamkah kalian? Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.